Memilih seorang pemimpin tentu bukan perkara main-main. Diperlukan adanya langkah khusus dan juga persiapan penuh untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Di balik itu semua, ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang juga untuk melancarkan. Dan kali ini tentunya ada proses penyeleksian Bawaslu yang perlu untuk dikawal juga agar prosesnya bisa berlangsung dengan transparan. Kali ini kita masih dalam pembahasan tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke Bang, tadi kita sudah sempat sampaikan beberapa hal tentunya yang menjadi standarisasi ya untuk kita bisa memilih siapa saja orang-orang yang patut untuk bergabung bersama Bawaslu. Integritas, transparansi, kemudian juga profesionalitas. Baik. Dan tentunya semuanya itu untuk mengutamakan kepentingan umum masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Nah, tentunya ada beberapa batasan-batasan juga yang dilakukan. Kali ini ada beberapa wilayah, sekitar 25. 25 wilayah. 25 provinsi yang harus berganti Bawaslu. Oke. Atau 25 daerah yang harus berganti Bawaslu. Nah, kalau kita bicara tentang persiapannya, tentunya juga ada batasan-batasan yang harus diterapkan. Nah, bagaimana menurut Bang Aan sendiri? Artinya kan gini, kalau batasan-batasan itu misalnya tim sel itu tim sel yang dipilih itu pun juga ada batasan-batasan. Misalnya mereka adalah akademisi yang benar-benar profesional dalam bidang keakademisian gitu ya. Mereka paham dengan aturan, kemudian mereka terbebas dari partai politik, terbebas dari segala unsur yang berbau-bau politik gitu ya. Independen sekali gitu ya. Kemudian ada juga yang misalnya yang berasal dari profesi misalnya profesi jurnalistik gitu ya. Itu juga mereka harus benar-benar terlepas dari segala kepentingan. Selain kepentingan mereka untuk suksesnya pemilu, memilih Bawaslu untuk menyukseskan pemilu di 2024 gitu ya. Nah, misalnya ada juga misalnya dari kalangan ya mungkin kalangan pejabat yang mereka mau masuk tim sel gitu, itu nggak bisa, harus seter. Baru kemudian tim sel inilah yang memilih Bawaslu dengan tim sel yang berintegritas, profesional dan mereka melaksanakan secara proporsional gitu kan. Nah, itu mereka bisa memilih Bawaslu yang benar-benar juga bisa berintegritas kan gitu. Soalnya Bawaslu ini juga ada beberapa kasus sebelumnya ya, Bawaslu itu ternyata Bawaslu itu menyuap, terlibat kasus suap. Kasus suap dari calon anggota legislatif yang harusnya suaranya jelek, dia bermain dengan partainya dan KPU-nya, Bawaslu-nya diminta untuk tutup mata dengan pemberian sejumlah uang kan gitu ya. Ya, sampai sekarang pun calon calegnya yang jadi tersangka itu pun belum tertangkap. Nah, itu kan jadi memperburuk citra dan indeks demokrasi kita juga sangat jelek sekali kan gitu ya. Masa dalam lingkup demokrasi memilih seorang pemimpin tiba-tiba ada kasus suap menyuap. Betul. Gitu kan, ya. Kalau bisa diibaratkan memang Bawaslu sendiri memiliki banyak lahan basah begitu ya. Khawatir tentunya banyak tercebur dalam kasus korupsi karena rentan dengan suap menyuap. Tetapi Bang, apabila kita lihat lagi tentunya kan pembentukan mereka sendiri seharusnya mereka ini bisa dibilang orang-orang yang idealis. Betul. Tetapi kenapa masih ada ya perilaku-perilaku seperti itu Bang? Kita tidak bisa tutup mata ya kalau yang lalu itu pastilah ada misalnya rekomendasi. Oke lah rekomendasinya dari ormas. Tapi ormas itu kan juga ada afiliasi di partai politiknya gitu ya. Nah, kali ini memang jangan lagi ada rekomendasi-rekomendasi itu untuk segera hilang gitu. Karena misalnya dia mendapat rekomendasi, tentunya dia harus punya tanggung jawab moral untuk membalas rekomendasi itu dong gitu ya. Misalnya di rekomendasi ormas keagamaan, dia terkait dengan parpol yang berbau-bau agama kan gitu ya. Nah, nanti harus mereka harus membela ini nih gitu. Bahkan kasus yang tahun lalu itu karena memang mungkin dia tidak profesional, tidak berintegritas, itu banyak sekali kasus-kasus anggota Bawaslu atau Panwaslu yang berkeliling menawarkan maukah caleg ini jadi kan. Dia di urutan 2, ketahui urutan 2.
Ternyata urutan 1 ini atau ada beberapa surat di bawah itu bisa ditawarkan itu. Kalau mau segini uangnya. Wah, justru malah menawarkan diri. Menawarkan diri. Bahaya Nah sekali itu ya. ternyata juga akhirnya terungkap. Oke, Nah, oke, banyak oke. anggota KPU dan Bawaslu yang terlibat dalam hal itu. Itu kan jadi memalukan. Baik. Ini tentunya kan berbicara juga tentang kepercayaan masyarakat Betul, terhadap demokrasi betul, yang ada di terhadap negara hasil ini. pemilu ya. Ya. Bahkan yang dikhawatirkan kalau masyarakat tidak percaya lagi dengan hasil pemilu, hasil penyelenggaraan yang diawasi oleh Bawaslu itu, masyarakat nanti apa namanya ya? Bisa golput iya, sih. betul. Ya. Banyak apa namanya tingkat partisipasinya turun lagi. Gitu. Betul, apalagi kalau kita lihat beberapa tahun belakang sebenarnya kita lihat banyak juga anak-anak muda yang sudah mulai ikut serta ya. Tidak lagi tentunya antipati gitu kan dengan adanya keperpolitikan yang ada di Indonesia. Nah, apabila bicara tentang pohon, berarti memang Bawaslu ini adalah akarnya, dan kalau bisa dibilang Timselnya ini sendiri adalah yang menguatkan akar tersebut. Tentunya ini kita bicara tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dan apabila kita kilas balik ke belakang, beberapa permasalahan kasus suap menyuap itu kan memang ada banyak sekali. Bagaimana caranya Bang? Tentunya untuk kita tidak terjerembab kembali ke lubang kesalahan yang sama. Ya itulah artinya memang mulai dari Timsel Bawaslu, mereka cara memilih anggota Bawaslu-nya dengan transparan, dengan yang punya integritas, kemudian harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ini dengan begitu itu akan menghasilkan anggota Bawaslu yang juga berintegritas, proporsional, mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian terutama mungkin ya pemilihan salah satunya adalah yang mempunyai akhlak, nah, seperti itu harus menjadi indikator juga untuk memilih itu gitu. Jadi nanti pada saat penyelenggaraan pemilu mereka benar-benar bisa bekerja untuk menegakkan demokrasi ya. Tentunya kita kedepankan transparansi dalam rekrutmen Timsel Bawaslu ini sendiri. Oke, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas ada trending topik apa saja yang berada di multiplatform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos.